Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Jana Astuti. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai seputar PLC. Jadi PLC atau Programmable Logic Controller merupakan sebuah komputer digital yang digunakan untuk mengontrol mesin berbasis. Nah, yang akan saya bahas di sini yaitu ada jenis PLC, konstruksi PLC, input-output PLC, kemudian cara merakit input-output PLC, merakit satu input dan satu output PLC, kemudian programming dan menjalankan mesin. Nah, jadi yang pertama itu ada jenis PLC. Jenis PLC itu bisa banyak dikategorikan. Salah satunya tuh dari segi produsen. Contohnya seperti jenis PLC Omron. Nah, di PLC Omron itu juga memiliki banyak tipe. Contohnya ada tipe CP1E, CP1L, dan CP1H. Kemudian jenis lain dari PLC itu ada seperti PLC Mitsubishi, PLC Schneider, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada konstruksi PLC. Nah, berikut ini merupakan contoh rangkaian sederhana dari PLC tipe CP1E E30SDRA. PLC ini terdiri dari banyak komponen. 3 komponen utamanya itu ada CPU. Jadi CPU itu merupakan bagian proses yang berfungsi untuk menjalankan program yang ada di PLC ini. Kemudian yang kedua itu ada modul input. Jadi modul input itu berfungsi untuk menerima sinyal dari perangkat input. Contoh dari perangkat input itu seperti push button, saklar, dan lainnya ya. Kemudian ada modul output yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke perangkat output. Contoh perangkat outputnya itu seperti lampu indikator. Nah, jadi sinyal yang didapatkan dari input ini kemudian akan diproses atau diprogram di CPU, kemudian akan dilanjutkan ke output, ke modul output, kemudian dia akan mengirimkan sinyal ke perangkat output. Kemudian saya akan membahas mengenai peralatan input PLC dan peralatan output PLC. Jadi di sini sudah ada contohnya. Yang pertama ini ada jenis input discrete. Di sini ada saklar, di sini seperti ini gambarnya. Kemudian ada push button, ada saklar suhu, saklar level, saklar keran, saklar selektor. Kemudian ada jenis input analog, yaitu ada potensiometer seperti ini, contoh gambarnya. Kemudian ada transmitter posisi, transmitter suhu, transmitter tekanan, transmitter level, transmitter aliran. Nah, kemudian di sini ada contoh peralatan output PLC. Yang pertama yaitu berjenis discrete, ada lampu indikator, kemudian ada lampu alarm, bel listrik, rel kontrol listrik, dan ada keran solenoid. Kemudian ada yang berjenis analog, itu ada timer, meter analog, EMD, pengontrol proses, VSD, atau VFD. Oke, nah berikut ini merupakan salah satu contoh rangkaian trainer unit PLC yang akan kita gunakan sebagai contoh dalam perakitan satu input dan satu output PLC. Di sini tentunya kita membutuhkan satu PLC, kemudian satu input yaitu sebuah push button, dan satu output yaitu lampu indikator. Kita juga memerlukan power supply dan saklar sebagai pemberi arus. Nah, setelah semua komponen yang saya sebutkan tadi ada, itu bisa kita sambungkan dengan kabel. Nah, jadi ini bisa saling disambungkan.
Setelah kabel-kabel itu tersambung dengan benar, dengan posisi yang benar, itu kita bisa langsung membuat program. Jadi gunanya program itu untuk mengaktifkan atau menyalakan suatu rangkaian itu. Jadi rangkaian itu akan menyala jika ada programnya. Nah, program itu kita bisa buat di aplikasi CX1 Programmer. Kemudian setelah program itu tersambung di PLC ini akan memproses. Jadi dari input, kemudian setelah input ini ditekan, push button ditekan, kemudian PLC ini di bagian CPU itu akan memproses dan mengirimkan sinyal ke lampu indikator sebagai output. Dengan tanda tuh lampu indikator ini akan menyala. Nah, begitu jika rangkaian itu sudah benar dan programnya juga sudah benar. Nah, yang terakhir, saya akan membahas mengenai K3. Jadi K3 itu singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Saat bekerja, kita perlu memperhatikan 3 hal penting. Yang pertama yaitu keselamatan bekerja. Contohnya, saat bekerja, kita itu perlu memakai alat-alat pelindung yang dapat melindungi kita dari sebuah kecelakaan yang tidak bisa kita duga. Nah, alat itu contohnya seperti sarung tangan pelindung, kemudian ada masker, kemudian ada kacamata pelindung, ada rompi pelindung, dan sepatu pelindung. Kemudian yang kedua ada keselamatan peralatan. Jadi saat bekerja itu peralatan-peralatan yang kita gunakan itu harus memenuhi standar dalam standar untuk digunakan. Jangan sampai ada alat yang tidak memenuhi standar tapi kita gunakan. Nah, itu dapat menyebabkan suatu kecelakaan. Dan yang terakhir itu ada keselamatan lingkungan. Jadi saat bekerja kita perlu memperhatikan lingkungan sekitar kita, apakah sudah aman, apakah sudah bersih, apakah tidak akan terjadi kecelakaan, seperti itu. Mungkin hanya segitu penjelasan dari saya seputar PLC. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.